Hai, selamat datang di episode baru PSK Podcast sama kita. Hari ini akan membahas hal yang juga harusnya bercucuran air mata. Tapi saya tidak yakin karena ngobrolnya sama orang yang sangat kocak. Siapa lagi kalau bukan James Thomas. Hey, halo. Halo, kamu sih kelihatan happy sekali. Happy banget dong. Kenapa Kenapa diundang kamu? Aduh, lama ya nunggunya ya tadi. Parah. Gila nih, sibuk banget nih acara nih. Ngeri. Maaf ya. Iya. Tadi antriannya emang sampai 317. Iya. Aduh, Gitu. lumayan. Emang gak ada orang dalam biar bisa langsung masuk. Enggak, kebetulan saya enggak pakai gitu. Saya orang taat peraturan, jadi apapun saya tunggu. Betul. Iya. Gila baik banget Enggak ya. kenal juga orang dalamnya. Ada soalnya. James, ini pembahasannya yang tadi gue bilang di awal harusnya mengundang air mata. Iya, Harusnya. harusnya. Tapi kenapa gue nggak yakin kalau bahas sama lu ini bisa menjadi haru biru? Kenapa? Karena pembawaan lu kali ya. Tapi gue nggak mengharuskan lu menangis-nangis di podcast gue. Tapi gue cuman pengen tahu maksudnya akan sejauh apa ya kalau gue bahas soal ini ke lu gitu. Iya. Dan lu udah tahu kita mau bahas apa di awal gitu loh. Makanya lu mengizinkan akhirnya kita bisa obrolin. Pertanyaan pertama, kenapa sih seorang James Thomas tuh seneng banget ngontenin hal-hal yang berbau soal bapak, ayah, papa atau apapun itu? Iya. Kenapa? Kenapa dulu? Karena gua itu nggak pernah kenal sama sosok bapak gua. Jadi gue tuh ditinggal umur 2 tahun. Jadi gue ditinggal 29 tahun. Gue gak pernah ketemu. Tahu Jadi, pun gak ya James? Gak tahu. Jadi gue kayak ngobrol buat curhat itu gue gak pernah. Gue cuma tahu by foto. Gue cuma ada video gue ulang tahun umur setahun. Wow. Itu yang dulu gue pandangin. Gue ngeliat gerak-gerik bokap gue cuma dari itu juga kebanyakan gue kan. Soalnya kan gue ulang tahun kan. Jadi cuma gerak-gerik sekelibat gitu doang. Ya udah. Jadi makanya gue bercandain. Gila tuh. File itu masih ada sampai detik ini. Hilang. Ya. Pindah rumah. Ya. Kawin lagi malu. Astaga. Enggak maksudnya kenapa harus hilang kan? Even nyokap lu merit lagi gak harus dihilangin masa lalunya dong. Iya. Itu berharga banget buat lu loh. Parah. Gue juga sempet nyari. Cuman emang gak tahu kayak gak kepikirannya aja sih. Jadi emang pas gue kecil tuh emang sering pindah-pindah nyokap gue. Oke. Jadi gue sempet tinggal di Tangerang. Gue sempet pindah ke Jakarta Pusat. Gue sempet pindah lagi ke Tanah Abang. Oke. Pokoknya gue pindah-pindah terus. Terakhir gue pindah lagi ke Jakarta Pusat lagi. Emang Cempaka Putih. file itu bentuknya apa, kaset ya? CD ya. Oh. CD zaman dulu. Aduh, iyalah gampang banget hilang dan nyelip tuh. Terakhir lu lihat video itu kapan, James? Wah, Terakhir ya? Terakhir banget lu lihat video itu. terakhir itu mungkin pas gue SD. Itu doang. Udah, jadi gue gak pernah ngeliat lagi. Terus udah hilang dan gue juga udah gak nyari. Dan lu masih ingat detail videonya dari awal sampai akhir? Gak inget detail banget. Cuman apa ya, footage gue ulang tahun aja. Cuman gue pas gue tiup lilin, terus gue main-main, terus teman-teman nyokapku pada dateng, gitu-gitu doang sih. Anjir, Gitu doang sih. kan gue bilang ini episode bisa banjir air mata nih. Tapi gila, maksudnya sebenarnya ada relate-nya sama gue, James. Tapi gue masih sangat beruntung berarti ya. Nah inilah gunanya kita untuk melihat tuh jangan selalu kayaknya hidup kita buruk banget. Iya. Ngerti gak lu? Gue pernah di titik yang ngerasa gue down banget. Lu tau gak James, gue pernah sederama itu. Gue pernah kelas 3 SD atau 4 SD, gue mogok belajar, gue gak mau ngikutin pelajaran. Udah nyampe sekolah ya, gue tetap datang ke sekolah. Gue mogok belajar, gue sengaja gak mau dengerin guru, gue sengaja gak mau nyatet. Gue cari perhatian, James. Dengan cara gue sok-sok mogok belajar. Oh, I see. Gak tau hari itu tiba-tiba gue lupa ya triggernya apa. Apakah tiba-tiba Father's Day atau temen gue sesimpel cuman bahas bokapnya habis ngapain. Terus gue lagi sensitif banget hari itu. SD 4 atau 5, kelas 4 atau kelas 5 gue lupa. Terus gue ke-trigger, gue langsung tidak mau belajar. Kan kalau SD gurunya cuma satu, balik kelas doang. Semua pelajaran dia ngajar. Saat itu seharian gue gak mau nyatet, gue gak mau dengerin, gue gak mau ikutin pelajarannya. Pas gue pikir-pikir, saat itu gue caper. Gue pengen ditanya, James, kamu kenapa nak? Iya. Tapi sorry, lo emang orang tua lo kenapa? Pisah. Pisah. Oh, jadi lo tinggal sama
Gue ikut nyokap. Ikut Kan nyokap. hak asuh ke nyokap. Oke. Hak asuh ke nyokap gitu. Walaupun saat itu kondisi nyokap gue sangat tidak mapan, tidak punya pekerjaan, bokap gue lebih mapan segala macam, tapi memang mungkin peraturan pengadilan ya. Kalau misalnya bercerai underage itu biarkan sama ibunya. Kalau nggak salah sampai 15 tahun atau punya KTP baru ID, dia ya. biar dia memilih. Oke. Gitu. Nah, singkat cerita balik lagi kayak yang tadi ya. Yes. Gue sengaja banget tuh sampai akhirnya hal yang gue nanti terwujud. Wali kelas gue bingung, kamu kenapa nak? Di situ gue tanpa ngomong, tanpa ngejelasin, gue nangis. Dibawa keluar. Iya. Bukan dibawa ke ruangan, tapi dibawa ke depan kelas. Depan Oke. kelas itu ada kalau tuh lu tau kan SD negeri itu depan kelasnya ada bangku. Iya. Bangku panjang gitu. Bangku panjang ya, betul. Duduk di situ ngobrol kenapa gini-gini. Iya Bu, saya sedih karena keluarga saya hancur. Saat itu gue ngomongnya kayak gitu. Kenapa? Apa maksudnya gitu loh? Kok kamu ngomong kayak gini? Ya karena saya tidak punya orang tua yang utuh. Gue bilang, orang-orang kalau misalnya mau berangkat sekolah tuh dianterin papanya Bu, dan dapat bekal dari ibunya Bu. Kenapa saya tidak dapat dua-duanya? Tidak dapat dianterinnya, tidak dapat bekalnya. Yang saya harus terima adalah setiap pagi saya berangkat, nyokap saya juga berangkat kerja. Kenapa? Di situ guru gue kan perempuan, jadi dia mungkin kena di situ. Dia nangis balik. Pas dia nangis, fokus gue buyar. Gue tidak mau lagi membahas itu, gitu. Terus dia ya biasalah standar, cuma kayak sabar ya gini ya, biasa standar orang tua lah ya, sabar. Standar banget gitu, maksudnya kayak semua kan ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan di balik semua ini. Udah biasa banget. Tapi begitu gue lihat guru gue nangis, hilang semua James, capernya hilang, pengen ngebahasnya hilang. Mungkin kaget kali ya, kok ada orang lain yang menangisi kehidupan kisah hidup gue gitu. Gue aja mau nangisin bingung, kasarnya kayak gitu kan. Iya. Udah tuh, maksud gue makanya tadinya gue bilang kok kayak hancur banget sih, caur banget sih. Ternyata kalau sesimpel gue berkaca malu aja, gue udah bilang gue beruntung banget. Gue masih dibiayain sama bokap gue sampai SMP atau SMA gitu. Bokap gue masih sampai SMA bokap gue masih bayarin gue sekolah kok. Sampai SMA masih bayarin sekolah walaupun jarang bertemu, uang bulanan pas-pasan. Saat itu gue banyak komplain, padahal sekarang makin dewasa gue paham bahwa bokap gue udah punya keluarga lagi loh, udah punya adik-adik lagi gitu, udah punya anak lagi, which is adik-adik gue gitu. Terus gue kayak ngerasa hidup gue hancur, hidup gue berat, gue broken home, gue nggak tercukupi kasih sayangnya dan segala macam. Pas gue bertemu seorang James Thomas, gue ngerasa hidup gue masih sangat beruntung. Gue masih ketemu James, sampai detik ini gue masih bisa telepon bokap gue kapanpun. Iya. Gitu. Enak ya? Enak. Seru kan? Seru. Aku nggak tahu rasanya. Gila. Iya, dulu gue juga ngomong gitu kan ke orang-orang. Gue nggak tahu rasanya belayan, kasih sayang dan didikan seorang ayah. Padahal ternyata masih tahu. Iya gak sih, masih tahu, masih dijengukin kok sebulan 2 bulan sekali gitu. Nah, James, ini kan hal yang berat, hal yang sensitif. Iya. Kok lu sampai di titik yang bisa ngebercandain, jadiin konten lucu-lucuan saat orang-orang depresi menjalaninya gitu. Iya. Jadi sebenarnya proses, Res. Gue dulu sedih banget. Jadi dari umur tahun gue kan ditinggal. Jadi sampai gue sekolah gitu-gitu, ya gue tuh nggak pernah ada sosok orang yang kayak gue bapakkan gitu, ngerti gak lo? Setiap gue ada masalah, kayak lo nggak mungkin kan kalau lo berantem cerita sama ibu kan nggak mungkin kan. Yeah. Terus kayak lo kalau anak orang lain tuh bapaknya diajarin bela diri, diajarin cara ngelawan preman, segala macem, diajarin cara ngomong gitu. Gue nggak ngedapetin itu semua. Jadi semua jalan hidup yang gue jalanin tuh ya bener-bener fail by trial, ngerti gak sih? Kayak gue coba gagal, akhirnya gue mencoba cara yang lain gitu. Belajar sendiri ya? Belajar sendiri, semua otodidak lah gitu. Jadi saat gue, jadi kayak dari gue SD, SMP lah gitu, kayak enak ya, bule, ganteng, cewek-cewek pada suka. Kan pada bilang gitu kan, karena kan kalau di Indonesia kan kalau putih orang pada suka kan. Kalau beda sendiri aja lo kan jadi pusat perhatian. Karena kan gitu. kalau Indonesia itu kan kayaknya putih itu goals gitu kan. Double standar. Yes, jadi lo enak ya, lo bule gini-gini, cewek-cewek pada suka. Tapi gue selalu ngomong kayak, iya, gue bule pada suka, gue bilang. Tapi kalau gue ada masalah, gue ngelarin sendiri nyet. Iya. Lo tuh pada kayak sesimpel apa? Misalkan kayak lo mau beli mainan lah gitu.
minta nyokap gue ngidupin 6 anak. Gila. Nyokap gue nikah 4 kali. Banyak ya? 4 kali. 4 kali? 4 kali. Wow. Itu kenapa ya kan? Sorry, pernikahan sama bokap berarti yang kedua? Yang kedua. Oke. Jadi dia sempat kerja di Inggris nikah 2 kali, terus balik ke Indonesia nikah 2 kali. Jadi mungkin kayak hobi ya. Nama tengah. Iya. Terus. Jadi saat gue udah ngejalanin itu semua, sedih-sedihnya tuh udah gue lewatin, Res. Dulu tuh yang kayak gue bilang tadi, lo tuh dibilang ganteng, putih segala macem. Gue cuman dalam hati gue cuma bisa balas, anjay lo tuh enak nyet gitu loh. Lo tuh ada masalah, nggak usah jauh-jauh lah. Lo digaplok orang yang lebih tua, lo ngadu ke siapa anjay? Ya, itu sakit hati banget tuh rasanya. Iya. Gak ada tempat berlindung. Kita ngadu ke nyokap, ya kali kita biar nyokap kita berantem sama bapak, iya nggak mungkin kan. Jadi ya kayak gitu-gitu. Terus walaupun kalau kita ngadu dia pasti maju. Pasti maju, nyokap gua pasti. Ya. Namanya anak kan pasti dibela mati-matian. Jadi sedih-sedihnya udah gue lewatin. Nah, sampai di titik yang paling sedihnya itu di umur gua 17. Zaman Facebook. Iya. Zaman Facebook itu. Jadi tuh bokap gue tuh di Inggris juga tuh udah sempat nikah. Dia punya anak juga ternyata. Sebelum nikah sama nyokap gue. Oke. Jadi dia punya anak yang lebih tua daripada gue. Oke. Pas gue umur 17 gitu, mereka udah pada punya anak lah gitu. Jauh dong. Jauh. Nah, mereka itu tahu kehadiran gue kan sempet di Inggris. Pas gue di Inggris itu, mereka tahu lah kehadiran gue. Lu lahir di sana ya? Gue lahir di sana. Jadi mereka tahu kehadiran gue. Akhirnya mereka itu ya namanya adik tiri gitu kan. Jadi mereka sempat nyari, Res. Ternyata pas gue tahu itu, pas di zaman Facebook itu mereka itu ngontek Facebook nyokap gue. Oke. Jadi ini kan yang pernah nikah sama papa kita, bla gini-gini, ya. Terus katanya, si James apa kabar? Kayak gitulah, bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggak? Nggak bisa. Sialan lu. Itu yang baca ya, bukan gue ya. Iya. Bisa salah paham tuh kalau yang baca. Kampret masih bisa-bisanya dia nyela. Mohon bersabar. Jadi dia kayak sempet nanya gitu. Nyokap gue kaget. Akhirnya kayak gitu. Oh enggak. Kaget ya. Kaget. Jadi mereka nyokap gue ngabarin gue. Jadi katanya ini kakak kamu nih di Inggris. Mama tuh belum cerita papa kamu tuh punya anak sebelum nikah sama mama, bla 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 gini-gini. Ini akhirnya momen lu dikasih tau pertama kali ya? Yes. Jadi akhirnya udahlah kita kontekan. Gue add Facebooknya. Terus mereka juga gue minta nomor. Gue minta nomor telepon buat telepon. Oh, dulu mau telepon ya, bukan WhatsApp telepon, ya? Belum ada WhatsApp waktu itu. Nah, akhirnya sempet nelpon. Mereka senang banget tuh. Wah, ini surprise yang bener-bener tergokil tahun ini katanya. Kita tuh nyari kamu, James, katanya. Gila. Mereka tuh antusias itu. Sampai udah bla bla bla, tetep poin gue ke bokap gue dong. Gue langsung nanya. Yaudah deh, gue bilang. Boleh minta nomor bokap enggak? Nah, kakak gue di sana itu bilang, bokap itu udah berubah. Jadi dia setelah nikah sama nyokap gue, dia nikah setelah itu sama cewek yang 20 tahun lebih tua kayaknya. 20 tahun lebih tua. Wah. Dan sekarang dia tuh udah berubah banget. Dia udah kayak orang yang berbeda kata dia. Nah, dia tuh ngasih tahu tuh buat wanti-wanti katanya. Kita aja nih yang satu negara udah enggak pernah negoran kata dia. Karena dia udah berubah banget semenjak nikah sama yang baru ini kata dia. Berubahnya? Kayak enggak care, kayak apa sih? Cuek banget kata dia. Sok enggak kenal. Iya. Pokoknya intinya mereka satu negara nggak negoran, berarti kan gapnya benar-benar gede kan. Wow. Gue nggak tahu deh gara-gara apa, gue nggak nanya juga. Cuman dulu kan dengan PD-nya berapa tahun nggak ketemu, 15 kan dulu kan umur 17. Iya. Kan 2 tahun bisa kan 15 tahun nggak ketemu. Iya. 15 tahun nggak ketemu, pasti kali. rindu lah sama gue anaknya nih bro. Pasti dia nyari gue juga lah. Mirip nih hidungnya bro, ini dari dengkul dia nih. Gitu. Gue udah pede banget kan. Lu masih batu tuh ya, lu tetap mau coba. Cuman dia udah wanti-wanti. Cuman gue kan dengan tengilnya gue udah akhirnya dikasih nomor. Gue telepon lah. Telepon itu tut. Yang angkat si doi langsung. Si John nih, John Cena. Namanya John. Namanya John. Buat John, tonton ini. Ngerti? Kagak. Jadi yang angkat itu, halo. Wah, British banget dong. Inggris. Untung lu bisa bahasa Inggris ya? Bisa. Walaupun agak-agak dongok dulu kan. Iya. Jadi gue ngobrol. Hello, this is John. Yeah, it's me. Kata dia. Oh, gue James nih. Gue sendiri aja lah ya. Gue James nih dari anak lo. Si ibu ini gini segala macam. Tahu reaksi dia pertama apa? Oh ya, yeah. What's up?
sedatar itu kan gue langsung kayak oh mungkin nggak percaya kali. Masih positive thinking lu ya. Aduh sakit banget lagi, hati gue sakit banget. Jadi gue langsung kayak iya, gue bilang kita kan udah berapa belas tahun nih gak ketemu. Gue bilang dulu kan gue jelasin dulu kan mama tinggal di sini gini-gini, mungkin buat lebih percaya kali kan, biar inget lagi gini-gini segala macam. I know. Terus dulu Wak, telepon interlokal mahal dong. Jadi baru berapa menit itu kayak baru tadi obrolan tadi tuh udah bunyi tut. Wah dulu kan aneh, duit agak seret ya kan. Iya. Udah bunyi tut. Ini wartel ya James? Enggak, telepon biasa. Rumah? Enggak, handphone. Oh, okay, tapi by pulsa. Oke. Dulu gue minjem handphone abang gue. Ya. Jadi gue pinjem, udah bunyi tut. Nah, waktu itu nelfon sama abang gue yang beda bokap ini. Nah, gue speaker kan. Terus abang gue bilang, suruh telepon balik katanya. Gitu kan. Udah gue ngomong, Dad, can you call me back? Gue bilang, soalnya pulsa terlalu mahal di sini dan gue belum ada uang buat kayak gitu. Gue pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, bisa telepon gak? Gue masih pengen dengar suara lo, gue bilang gitu kan. Dia cuma jawab, I'm sorry, I have no time. Dia jawab kayak gitu, Pak. Itu tuh gue umur 17. Jadi gue cuma diem. Terus gue inget kata-kata nyokap gue. Kalau bokap gue tuh sempat diajarin bahasa-bahasa kasar Indonesia lo yang kayak tatol, tatmek gitu-gitulah. Waduh, kata-katain wah, gue matiin. Lu spontan ngelakuin itu? Gue udah kayak jawab, mungkin bagi gue kayak dari semua jawaban dia terlalu datar, bagi gue udah gak make sense kan. Jadi terlalu nyakitin ya? Iya, terlalu nyakitin. Jadi gue matiin, gue balikin handphonenya, gue cabut dari tempat abang gue naik motor. Tuh kalau ada lagunya tuh bukan dong. Bukan. Lihatlah dan bukanlah. Orang pinggiran dong. Gila. Udah itu nangis gue tersedih sih. Gue kan waktu itu masih doyan banget main warnet kan. Gue sepanjang tempat abang gue ke warnet tuh gue full nangis. Gue sepanjang jalan gue naik motor, gue pelan, gue langsung mikir. Soalnya yang bikin gue sedih itu Res. Jadi nyokap gue kan sempat tinggal di Inggris. Jadi kayak bokap abang gue itu juga tinggal di sana kan. Jadi saat mereka kontekan lagi, respon bokap abang gue tuh beda. Dia tuh seneng. Oke, paman lo berarti? Enggak. Bokap abang lo. Gimana sih? Sorry. Iya. Bokap nyokap gue suami pertama. Iya, sorry. Ya. Papa tiri. Excited gitu ya. Excited sampai datang ke Indonesia liburan. Buat lihat anaknya. Iya. Kok berbanding terbalik sama nasib lo. Iya. Jadi gue ngeliat saat dulu kan gue kan belum kerja yang gimana banget, ya duit gue masih parah banget kan. Sementara abang gue kayak udah kerja gitu loh. Di otak gue mikir kayak, wah gila, abang gue kayak udah berpenghasilan, bokapnya masih care, masih mau bantu, ibaratnya secara finansial masih mau bantu. Ini kok gue yang lagi susah gini, kenapa enggak ya? Gue bilang, kok hidup sejahat ini sama gue ya? Kenapa ya? Gue bilang. Maksud gue dari dulu hal yang satu-satu yang gue pengenin gitu, kayak buat ngobrol aja itu kayak gak bisa gue dapetin sama bokap gue. Dan dia bilang gak ada waktu buat gue. Terus kayak gue juga berharap hidup gue tuh kayak ada yang bantu gitu. Dulu kan gue sesusah itulah. Ya lu struggle banget ya sama gue struggle dulu ya. Dan gue juga tipe dari dulu gak mau nyusahin nyokap gue kan. Soalnya gue tahu nyokap gue tuh dia single fighter banget kan. Jadi kayak dia ngidupin 6 anaknya. Jadi gue kayak gak mau nyusahin gitu. Jadi tuh gue saat itu kayak yang udah bingung, desperate. Jadi kayak gue butuh bantuan gitu loh. Tapi kayak gak ada yang bisa bantu sampai umur saat itu. 17. Oh saat itu juga ya? 17 saat itu juga. Terus. Jadi gue kayak, soalnya gue tuh stop sekolah Res. Gue ngerasa gue stop sekolah. Soalnya gue sempet entertain kan. Pokoknya gue ada kendala segala macam. Akhirnya gue mikir, udahlah entertain aja lah. Gue mikir kayak entertain aja, sekolah nanti aja lah, gampang lah, bisa nyusul lah, bisa paket-paketan lah. Gue mikirnya dulu kayak gitu. Itu SMA lo berarti 17? SMA, iya. 17 SMA. Berarti lu gak punya ijazah SMA? Udah beli paket sih. Udah, akhirnya lu harus beli. Akhirnya gue harus beli karena gue lu beli di sekolah umur berapa James? Kelas berapa? Kelas 3. Oh, gue stopnya. Gue stopnya tuh kelas 2. Gue stop kelas 2. Gue baru tahu lo lu gak lulus SMA. Gak lulus. Jadi gue beli paket C. Karena ekonomi tadi? Bukan. Kalau sekolah kan waktu itu udah ada biaya bos. Oke, karena apa? Cuman entertain. Gara-gara entertain. Dulu di otak gue tuh karena gue hidup gue rada susah. Jadi gue mikir, ada dapet duit nih. Iya. Lo sekolah kan buat dapetin uang, buat kerja. Sekarang gue bisa dapetin kerja. Sekarang gue ngapain sekolah? Dulu gue mikirnya juga mikir gitu kok. Ya kan? Jadi gue mikir sekolah ntar aja lo. Sampai sekarang gue nyesel akhirnya kan. Ya nasib-nasib anak-anak broken home dan miskin dulunya tuh pasti mikirnya gitu ya? Iya.
Ya udah akhirnya gue mikir sedih banget. Gue mikir kayak dulu tuh gue mikir gue nih dari kecil tuh sampai umur belasan gitu, gue mikir wah hidup susah, nanti saat ketemu bokap gue kayaknya bakalan berubah deh gitu kan. Ada gitu-gitunya ya? Ada, masih berharapnya ada banget. Makanya gue sampai minta nomornya kan. Tapi saat gue tahu itu nggak terjadi, itu bener gue hancur banget sih. Walaupun gue salah sih kayak mengharapkan, tapi kan ya wajar. salah nggak sih? Tapi gue kan mengharapkan bapak gue gitu kan. Ya. Jadi kayak gue, lo 15 tahun gak ada di hidup gue, ada dong saat gue susah lo kayak bantu gue gitu kan. Tapi ternyata itu gak gue dapetin. Yaudah itu gue hancur banget, gue nangis segala macem. Yaudah gue lampiasin, gue main game. Pelarian gue main game. Gue main game berhari-hari, gue gak pulang. Gue main game terus, nyokap gue nyari, gue cuma balas main game, udah gitu aja. Tapi maksudnya kapanpun nyokap lu pengen cari lu, dia tinggal ke warnet kan kasarnya, anaknya ada di situ. Iya, tapi gue bilang aku di sini gitu. Iya, untungnya pelarian lu masih positif, James. Maksudnya umur segitu sangat rentan. Untungnya ya. Iya kan, sangat rentan. Terus lu harus punya drama kehidupan yang luar biasa. Kayak sangat lumrah untuk lu pelarian aneh-aneh terus bilang, ya gue desperate. Kan gitu ya, anak-anak sekarang kan kayak gitu. Untungnya saat itu lu cuma ke game tok. Nah, ini udah nih. Itu yang ngancurin gue, kisah itu yang gue ngancurin udah gue telan hidup lah. Udah gue terima apa adanya, sedih-sedih gue ibaratnya udah gue lewatin lah. Terus kayak setiap udah bercandaan bokap tuh kayak bagi gue akhirnya udah yang ya udahlah, kayak ya udah emang ini hidup gue kan, gue udah berdamai lah sama hal itu. Makanya akhirnya gue bikin konten. Balik lagi tuh pertanyaan lo, karena gue udah berdamai, semua sedih itu intinya udah gue lewatin, Res. Makanya gue udah gue lewatin. Sekarang tuh tinggal bercandain aja. Soalnya mau diperbaikin kayak udah nggak bisa gitu loh. Kayak bagi gue nggak tahu kedepannya gimana, mungkin dia berubah pikiran atau gimana, gue nggak tahu. Cuman bagi gue sekarang kayaknya ya udah sampai situ doang hubungan gue sama bokap gue, ya kayaknya udah harus diperbaikin. Udah akhirnya gue bercandaan aja, dan yang pasti kan gue bikin konten juga kayaknya dia nggak bakal lihat gitu doang sih. Dan gue berharap dia lihat sih. Tapi pakai bahasa Indonesia. Iya, nggak ngerti juga sih, bingung juga. Wow, maksud gue. Tapi kan berarti ada proses di mana awalnya lu sangat sensi tentang bokap dong. Parah. Sama kayak gue sangat sensi gitu. Tentang sekolah bokap. Lah, zaman sekolah gue kayak gitu. Iya kan, maksudnya kayak aduh, apalagi kita sekolah negeri kan dulu. SD negeri tuh rentan banget. Lu tuh pulang pergi pasti bokapnya jemput. Iya. Wah, di situ tuh gue kalau ngeliat anak orang gitu ya, di drop sama bokapnya naik motor aja gitu ya, atau dijemput naik motor aja, gue ngerasa kayak dulu ya masih kecil mungkin bisa berani ngomong kayak, Allah, kok kamu gak adil? Benar. Gue dulu ngomong kayak gitu dengan nengok ke atas kayak nunjuk gitu, saking sakitnya. Kenapa gitu? Kenapa? Apa yang dibedakan dari gue dan dia? Gitu. Sama-sama manusia, sama-sama apa yang kita makan juga pun sama gitu. Maksudnya sekolah di bangku yang sama gitu. Tapi kenapa ini harus beda gitu? Atau nggak usah jauh-jauh. Saat itu gue sekolah itu kan SD negeri, masalahnya gue sama sepupu gue beda setahun. Intan kakak sepupu gue, Dinda adik sepupu gue tuh kita setahun kelas 3, 4, 5, 6 ya gitu, maksudnya setahun. Mereka keluarganya utuh-utuh. Kalau misalnya mau ngambil rapot, dua-duanya bisa hadir. Atau kalau satu nggak bisa, satu bisa hadir. Ada acara kalau misal kenaikan kelas itu ada kayak panggungan orang tua pada hadir. Gitu. Atau sesimpel dari SD, SMP, SMA tuh gue rutin banget ikut lomba mewakilin sekolah gue. Terus kayak ngumpul gitu ya, ini dianterin bokapnya si ini gitu. Itu udah sensi banget tuh gue dengernya gitu. Padahal ya udah, kenapa emang bokapnya dia baik mau nganterin kita ke venue, cuma karena denger kayak dianterin sama bokapnya ini gitu. Ya gue di situ naik Kopaja, naik Metro Mini, naik taksi sama paling maksimal, naik bis gitu-gitu, naik angkot. Iya, naik angkot, ngeteng gitu. Ngeteng bener. Maksudnya kenapa gitu? Gue sampai yang pernah sebegitunya gitu. Tapi begitu ngeliat lu, kok ini orang bisa berdamai kayak gitu ya, apa sih yang membuat lo akhirnya kayak udah nih, udah habis nih. Di luar yang tadi lu bilang udah nggak bisa dibenerin, jadi ya udah gue fokus aja sama hidup gue sendiri. Itu kan pasti ada titik balik tuh, James. Ada pencetusnya sampai lu menguatkan diri lu sendiri, lu sepakat sama diri lu sendiri untuk kayak ayo udah ya, gak usah ngarepin dia ya. Lu laki-laki, lu berdiri, lu hidupin nyokap lu. Pasti motivasinya ke nyokap. Betul. Karena gue juga kayak gitu. Betul, nyokap. Iya kan. Mungkin gue gak ada rasa benci sama bokap gue seperti yang lu punya mungkin, tapi motivasinya kuat banget, besar, bahwa
banggain nyokap lo, gedein adik-adik lo tuh. Kalau Iya. gue itu, kalau lo apa? Kalau gue sih sebenarnya sama kayak lo ya, nyokap ya. Jadi emang titik balik gue tuh berapa tahun yang lalu ya. Pokoknya adalah pas nyokap gue udah mulai down gitu kan. Okay. Nyokap gue udah mulai gak kerja yang rutinnya biasa dia tuh udah stop dari situ. Gue ngerasa kayak aduh kayaknya gue gak bisa deh. Dan nyokap gue tuh emang orangnya gimana ya, walaupun nikah berkali-kali gitu Res tetep emang gimana ya, bener-bener sendiri Res. Jadi gak mau ngarepin orang gitu loh. Kayak ke saudara-saudara juga gak mau gitu loh. Mungkin minta tolong sesekali boleh lah. Cuman gue ngeliat nyokap gue sih emang bener-bener sosok yang kuat ya. Selagi dia mampu, dia lakuin Selagi sendiri. dia mampu. Iya, dia nikah 4 kali. Semua anak tuh ditarik sama dia. Gue gak tahu ada proses hukumnya atau enggak, tapi semua anak ditarik sama dia. Ikut dia semua. Ikut dia semua. Dia bilang gak bisa. Jadi gue walaupun beda bokap sama abang-abang adik-adik gue. Kalau orang bilang kalau beda bokap kan tiri kan. Tiri. Tapi gue gak pernah anggap mereka tiri sih. Soalnya gimana sih, dari mereka lahir gue udah ngeliat gitu kan. Kayak adik-adik gue gede bareng gitu loh. Jadi gue gak pernah anggap mereka tiri. Walaupun warnanya agak beda ya gitu ya. Adik gue yang paling kecil nih warnanya kayak gini nih. Yang terakhir lokal semua ya. Gelap banget. Iya. Lokal yang terakhir ya. Maksudnya Terakhir Indo lokal ya. Iya. Jadi titik baliknya tuh emang bener-bener mau bantu nyokap. Dan gue udah gak bisa bener-bener ngarep lagi ya. Kayak tetep lah saat gue dulu sedih gitu masih tetep berharap kayak mungkin gue pikiran kali. Aduh, pasti ada lah. Gila ya, masih ya. Padahal udah sakit banget tuh ya. Padahal sakit banget, cuman gue masih berharap. Ini di otak gue dulu ya, kayak mudah-mudahan dapat warisan lah. Gitu. Minimal lah, bisa bantu gue gitu kan. Yeah. Cuman gue mikir, gue mau sampai kapan kayak gitu kan. Gue mau sampai kapan ngarepin hal yang belum tentu kejadian. Akhirnya udah gue coba bener-bener fokus sama dunia yang gue kerjain. Gue mau banggain nyokap gue. Walaupun saat Lebaran kemarin, Oke. kita ngumpul keluarga, ya. Jadi ada cerita yang baru gue dengar. Wah, kok gue deg-degan ya? Gue kayak gak siap untuk menerima ini deh, James. Tentang bokap. Ayo, gue siap. Jadi pas lagi ngumpul nih, ada nyokap gue. Lebaran baru ini kan? Lebaran kemarin. Ada nyokap gue, ada tante gue. Kita ngumpul, gue ngasih pertanyaan ke nyokap gue yang dari dulu setiap gue tanya tuh jawabannya cuman standar. Gue pernah nanya kayak gini, awal kenal sama bokap tuh kayak gimana sih mam? Kok mama gak pernah cerita jelasnya tuh kayak gimana sampai pisah gitu loh. Aku tuh pengen tahu, gue bilang gitu kan. Karena aku setiap ditanya sama teman aku, kayak dulu bokap lo kerja apa? Aku gak tahu jawabannya gitu. Sesimpel itu padahal. Sesimpel itu. Jadi nyokap tuh cuman bilang, ya udah mama deket sama papa kamu, bla bla, kita cerai, udah. Akhirnya mama ke Indonesia, udah kayak gitu doang. Selalu cerita kayak gitu doang, sesimpel gitulah, jawaban standar gitu. Dan ini pertanyaan berkali-kali lu layangkan. Gue pertanyakan terus. Nah, artinya kan di setiap jawaban yang sudah diberikan ada feeling yang ngerasa kayaknya bukan itu jawabannya atau lu belum puas. Sebenarnya gue dulu kalau nanya ke nyokap kan juga itu jawaban dia apa ya gue terima gitu kan, cuman gue masih nggak puas gitu loh. Pada saat ada momen gue benar ditanya sama orang Res, kayak ada orang nanya gue nanya detail gitu loh. Konteksnya teman kayak nanya gue kayak lo sama bokap lo gimana, nyokap sama bokap lo tuh gimana sih James kenalnya, kok lo bisa ditinggal gini-gini segala macem, terus emang mereka pisah gara-gara apa, beneran detailnya gue, dan gue nggak bisa jawab. Emang ini orang dekat banget sama lo? Dekat. Oke, jadi lu ngerasa aman dia nanya kayak gitu. Dan dia nanya kayak gitu dan gue juga bingung kan. Oh iya juga ya, gue nggak tahu ceritanya. Lebaran kemarin gue nanya lah iseng. Sebenarnya sih nggak penting banget, cuman saat teman gue nanya itu kok gue kepikiran ya gitu ya. Iseng lah gue tanya, Mam, ini kan umur aku udah segini nih. Kayaknya apapun cerita yang ntar diceritain, kayak aku udah siap deh gitu lah. Jadi kayak jawaban standar gitu, janganlah, aku mau cerita detail gitu. Apapun jawabannya nggak apa-apa, bilang gitu. Aku nggak bakal marah gitu loh. Lagi iseng lu tiba-tiba begini. Iseng gue nanya gitu. Ini 4 mata. Sama tante gue satu lagi. Iya. Jadi tante gue emang tinggal sama nyokap gue. Adiknya nyokap? Adiknya nyokap. Terus dia bengong ngeliat gue. Nah ternyata tante gue ini kayak nahan. Buat apa? Buat apa kamu tahu cerita itu? Soalnya gue sempat ngomongin, gue bilang gue punya cita-cita
kalau dulu gue bilang gue punya cita-cita, kalau gue ada duit, gue udah settle, gue udah mapan, gue mau ke Inggris, mau gue gaplok bokap gue. Dulu masih kecil mikirnya kayak gitu. Cita-cita bodoh doang kan? Angan-angan bodoh aja kan? Angan-angan bodoh. Nah, pas lebaran kemarin, gue bilang gue mau tahu cerita itu. Soalnya gue punya cita-cita baru sekarang. Cita-cita gue sekarang, gue bilang gue pengen ke Inggris, gue pengen ketemuin dia, gue pengen duduk ngobrol 5 menit aja sama dia. Apapun jawaban dia, misalkan dia gak mau duduk pun sama gue gak apa-apa. Gue cuma mau ketemu dia. Gue bilang gue say hi. Gue cuma bilang, nih gue anak lo. Gue bilang, mungkin kalau gue udah nikah gue sama cucunya, sama anak gue, nih cucu lo sekarang. Gue cuma ngasih tau itu doang. Kalau mau ngobrol ayo, kalau enggak gak apa-apa. Gue cuma liburan doang kesini. Gue cuma mau say hi doang. Gue cuma pengen, ya maksud gue sebelum gue mati gitu, gue pengen liat muka lo gitu loh. Pengen liat wujudnya langsung. Pengen liat wujud dia langsung dengan mata kepala gue, bukan dari video-video gitu loh. Cita-cita gue sesimpel itu. Tante gue langsung ngomong, ngapain? Kamu tuh membuka luka lama kayak gitu. Papa kamu tuh udah berdamai sama papa kamu tuh mungkin udah ngelupain hal kayak gitu. Hal-hal serius gitu. Iya, kata gue tiba-tiba kok kayak gitu. Gue langsung ngomong, kenapa? Ya, iya dong, kata dia. Kalau kamu kesana, pasti ada pertanyaan kenapa. Loh, emang nggak boleh aku nanya kenapa? Terus kata dia, iya itu membuka luka lama, kata dia. Loh, ini anaknya nih 32 tahun, yang mungkin umur 35, 34 tahun 40 kesana, masa nggak boleh tahu ceritanya? Maksudnya nggak boleh ada kata kenapa keluar dari mulut gua ke bokap gua gitu kan? Kata tante gue, iya buat apa? Itu membuka luka lama. Loh, kamu berarti apa yang ngomongannya kemarin ya? Kamu itu berarti apa yang ngomongnya? Bukan jahat apa ya? Kamu berarti ya mungkin jahat lah bahasanya. Berarti kamu jahat membuka luka lama. Loh kok jahat? Ini beda perspektif sih kalau gue nangkepnya ya. Apa? Ya maksudnya dari lu, menurut lu ini bukan sesuatu yang menyakitkan karena gue udah damai. Tapi menurut nyokap si tante karena mungkin dia perempuan kali ya, lebih ngerasa dia mungkin memprotek kakaknya kali ya. Iya. Gue mikirnya juga awal kayak gitu. Iya kan? Akhirnya gue tanya, itu sebenarnya nggak jahat loh Tan, gue bilang. Itu tuh normal buat anak yang berpuluh-puluh tahun gak ketemu, buat nanya kenapa pun, walaupun itu gue nggak tahu bakal gue tanya atau enggak ya. Misalkan terlontar pun, bagi gue tuh hal yang wajar. Masa gue gak punya hak buat tanya itu? Ada peristiwa besar nih soalnya untuk puluhan tahun gue sendiri gitu. Maksud gue masa gue gak punya hak buat nanya itu? Masa lo bilang gue jahat dengan gue nanya kayak gitu, membuka luka lama? Loh, luka lama lo itu luka seumur hidup buat gue loh. Gue bilang kayak gitu kan. Jadi serius banget dong. Jadi serius res obrolan res. Akhirnya nyokap gue diam. Terus gue bilang ke nyokap gue, Mam sekarang ngomong deh ada apa? Nyokap gue malah ngelempar. Tante kamu yang cerita, tante kamu sebenarnya tahu cerita sebenarnya. Tante gue ngomong, yakin kamu? Aku cerita. Gue langsung, wah. Gue langsung jadi lu langsung apaan sih gitu? Iya langsung apaan sih, cerita apaan sih? Terus langsung kayak lihat-lihatan lagi. Gila sinetron banget. Langsung mereka lihat-lihatan. Terus tante gue ngomong, kakak yakin? Aku cerita nih, nggak apa-apa. Nyokap gue cuma ngomong lagi, aku yakin sama anak aku, kata dia. Aku yakin sama anakku, dia tahu kok apa yang aku udah alamin. Gak usah ngomong apapun jawabannya, Mam. Aku gak bakal marah sama Mami. Aku udah sayang banget sama Mami. Ibaratnya ternyata aku anak nemu pun aku gak apa-apa, gue bilang gitu kan. Cerita aja gak apa-apa. Ini gue makin penasaran nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya tante gue cerita. Ya udah, tante cerita nih. Jadi mama kamu itu ninggalin papa kamu. Dia bilang liburan ke Indonesia. Sebenarnya mereka tuh hidupnya sebenarnya lagi ada masalah sedikit. Gue nggak tahu ya, gue lupa masalah ekonomi atau masalah asmara mereka, gue nggak tahu lah. Jadi ceritanya bokap abang gue nikah sama nyokap gue. Bokap yang pertama nih, mereka nikah, mereka berantem, terus mereka, gue nggak tahu mereka cerai atau enggak ya. Soalnya di Inggris dulu kan pernikahan kan kalau boleh kan nikah kan kadang nikah kadang enggak sih. Tapi nyokap gue nikah sih. Mungkin mereka cerai. Gue lupa detail kalau yang itu ya. Soalnya sama bokap abang gue gak gitu pikirin. Mereka cerai. Terus si bokap abang gue ini tuh udah deket sama cewek lain. Nyokap gue emosi. Nyarilah ke pub, ke bar lah gitu. Ke bar. Ketemu cowok. Deket. Itu bokap gue.
Dan nyokap gue bilang sebenarnya dia sama bokap gue tuh buat manas-manasin bokapnya yang pertama. Pelarian. Dan dia bilang sempat sebenarnya nggak terlalu cinta sama bokap gue. Jadi cuman pelarian. Dan ya mungkin gimana ngomongnya, mungkin gue nggak diharapkan tapi hamil. Akhirnya mereka nikah dengan mungkin dengan nggak terlalu cinta sama bokap gue, nggak nikah. Akhirnya cuman bokap gue di situ nunjukin lah kalau dia sayang sama nyokap gue gitu kan. Akhirnya nyokap gue luluh. Cuman emang karena mungkin awal dasarnya nggak cinta, jadi saat ada masalah sedikit mungkin jadi besar ya kan. Karena perasaan dari awalnya dia nggak kuat. Jadi mereka ada masalah kalau nggak salah masalah ekonomi gitu. Nyokap gue bilang udah aku mau pulang ke Indonesia dulu sama anak-anak, aku mau liburan gitu. Nanti aku butuh liburan 2 minggu kata dia. Nanti aku kesini lagi kok kata dia. Udahlah kita pulang ke Indonesia. Tapi mereka tetap menikah kan? Tetap saat itu. Mereka nyokap gue pulang ke Indonesia, terus dilupain nyokap gue have fun lah di Indonesia sampai ketemu bokapnya adik gue. Itu bokap adik gue tuh nggak salah mantan SMA-nya. Mantan SMA-nya mereka ketemu ya, mereka have fun lah segala macem. Bokap gue nih udah was-was nih di sana nih. Nyokap gue nggak bisa dihubungin. Nyokap gue menghindar karena nggak cinta tadi. Ya karena awalnya mendasarnya udah nggak cinta ya. Tapi akhirnya si bokap lu kecintaan nyariin. Iya nyariin. Karena nyokap gue, karena kata menurut tante dan nyokap gue, bokap gue itu sebenarnya sayang banget sama gue. Makanya sebenarnya di video ulang tahun itu tuh gue tuh hampir semua video tuh gue tuh full digendong, dicium. Karena bokap gue tuh sesayang itu sama gue. Bokap gue tuh bilang, diteleponin nyokap gue nggak direspon, kau hubunginlah ke tante gue ini yang tadi cerita. Ini gimana? Katanya kok nggak pulang-pulang, kan liburan cuma 2 minggu bla bla bla. Iya nanti mereka masih gini segala macam. Terus minta uang lah buat liburan lagi, masih dikasih. Terus tetap nggak pulang-pulang nih. Terakhir minta uang lagi nyokap gue, masih mau di Indonesia. Kata bokap gue udah nggak bisa dong, udah terlalu lama nih kata dia. Sekarang lo pilih, mau gue kalau emang lo masih mau di Indonesia, yaudah nggak apa-apa. Tapi izinin gue jemput James kata dia, biar dia tinggal sama gue kata dia. Gue nggak mau anak itu jauh dari gue. Terus sama nyokap gue nggak dikasih. Terus bokap gue marah dong, kenapa segala macam. Nyokap gue dengan emosinya bilang, itu bukan anak lo. Supaya nggak dikejar doang kan? Supaya nggak dikejar. Pada anaknya kan? Pada anak dia. Dan bokap gue tahu gue tuh anak dia. Cuman dengan omongan nyokap gue kayak gitu, mungkin bokap gue sadar ini segala cara dia lakuin buat ngejauh dari gue kan, buat ngejauh dari dia. Jadi sampai dibilang bukan anaknya itu mungkin udah titik terparah kali ya bagi bokap gue itu, kayak itu bentuk penolakan. Iya, wah gue udah nggak bisa ketemu anak gue lagi nih, sampai dibilang bukan anak gue gitu kan. Nah jadi sebenarnya segala upaya bokap gue itu buat nge-reach gue itu sebenarnya udah dilakuin sama dia. Jadi emang semuanya itu diblok sama nyokap gue kayak gitu. Nah tante gue nggak mau cerita kayak gitu, cerita kayak gitu karena tante gue takut. Gue mikir kalau kita cerita jujur ke kamu dari awal, apakah kamu bakal mikir tetap sama ke mama kamu? Karena secara nggak langsung ini, kamu kan ya maaf, hidup kamu dulu kan susah kata dia. Sebenarnya kalau kamu tinggal di Inggris, apakah hidup kamu bakalan kayak gini? Kan bisa juga nggak, bisa jadi lebih baik kata dia. Karena di Inggris itu kan ya negaranya lebih makmur lah. Iya. Jadi kita itu mikir takut kalau cerita jujur ke kamu itu bakal ngecewain kamu dan mikir buruk tentang mama kamu. Saat itu gue juga diem sih, gue cuma mikir, oh ternyata yang selama ini gue bercandain itu care loh sama gue gitu loh. Ternyata orang yang selama ini benci, kenapa dia bisa nolak gue telepon gue saat itu, ternyata itu semua ada pemicunya kan. Jadi gak pure kesalahan dia, emang pure gak peduli sama gue, ternyata gak kayak gitu. Ada alasan. Ada alasannya gitu. Dan dari itu nyokap gue ngeliat gue, dia cuma ngomong, "Mama minta maaf ya." Itu ya sebenarnya sedih sih, cuman dengar cerita full kayak gitu
gue tuh mikir gimana ya, apakah emang saat gue sama bokap gue hidup lebih baik gitu kan? Mungkin kan nggak juga kan? Nggak ada yang tahu. Mungkin nggak ada yang tahu. Jadi gue mikir, udahlah. Mungkin emang jalan hidup terbaik buat gue kan gitu loh. Gue ngerasa satu hal yang pasti, gue seneng sama hidup gue yang sekarang. Jadi apapun keputusan nyokap gue, walaupun itu merugikan gue menurut orang lain, menurut tante gue itu merugikan gue, bagi gue itu enggak. Jadi semua perjalanan hidup gue yang gue alamin sekarang, itu yang membentuk karakter gue. Gue jadi orang yang kayak sekarang, yang bisa happy, ada semua masalah apapun gue bisa hadapi dengan tenang, dengan segala macemnya. Gue senang sama hidup gue. Iya, karena proses yang ya tadi hidup lu tadi gitu. Gue yakin, wow, gue nggak ngebayangin saat lu denger ceritanya full sampai titik tante lu berhenti, betapa gemeterannya lu, betapa shocknya otak lu menerima itu, betapa mungkin lu merinding. Gue yakin, apalagi pas nyokap lu berbalik dan minta maaf, bohong kalau kalian gak nangis. Gue bisa ngebayangin momen itu sih. Wah. Gue yakin itu banjir air mata di situ. Tapi saat itu gue coba untuk gak nangis, Res. Harus. Gue emang dari dulu tuh sama nyokap gue tuh, gue gak mau ngeliat dia, gue gak mau ngeliat gue sedih, gue ada masalah, semua tuh gue umpetin sama dia. Karena dia kan lebih hancur, James. Pasti, soalnya dia makin guilty nanti. Makin parah, karena dia mungkin merasa bersalah sama hidup gue kan. Jadi setiap gue ada masalah sedikit pun, gue bakal mencoba buat tutupin. Karena gue pernah kayak ada masalah sedikit, nyokap gue tuh yang reaksi itu yang lebay banget. Gak usah jauh-jauh kayak, pada aku kayak gak enak nih mam, minum no, gini. Waduh, gue bilang. Oke, saat dia ngomong maafin ya. Pas dia bilang maafin mama, gue cuma nengok. Lu bawa muka? Enggak dong. Lu sanggup ngeliat dia nangis? Enggak, nyokap gue gak nangis. Oh, gak nangis? Dia cuma ngomong sambil senyum tipis gitu. Matanya berkaca-kaca sih emang. Dia cuma berkaca-kaca, dia bilang maafin mama ya. Ya gue dengan gue nahan semua, gue bilang, mam, maupun apapun yang mami kerjain ke aku, apapun dulu yang pernah mami lakuin ke aku gak pernah marah sama mami. Gue bilang, aku pernah muda dan aku tahu, nyokap gue kan nikah kan muda kan. Aku pernah muda dan aku tahu hidup itu pasti ada blundernya, gue bilang. Jadi aku nyalain mami kok. I love you the way you are, gue bilang. Wah, itu tuh agak dari happy langsung diem semua, tau gak lo? Momen lebaran lagi. Momen lebaran. Wow. Anjir. Lu baru ceritain ini ke gue dong lah, James. Iya. Ya. Di luar keluarga gue belum cerita ke orang-orang sih. Gue cuma cerita ya udah dengan dark jokes gue dulu, tinggal bokap gue umur 2 tahun. Selalu itu yang lu templatein kan ke orang-orang. Ternyata dalamnya ya benar kata orang. Coba deh lu ngobrol sama sosok laki-laki yang kelihatannya hahaha terus. Coba lu ngobrol deep sama dia. Gue pikiran, James Thomas. James, gua nggak bermaksud untuk menunjukkan video ini untuk bokap lu. Tapi boleh gak kita sama-sama setuju dia lihat atau enggak nanti jejak digital gak akan pernah hilang. Lu ngomong, James, lu ngomong buat bokap lu, terserah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah mau lihat ke arah gua atau ke arah kamera, terserah senyaman lu. Jadikan podcast kita ini momen yang nanti klipnya menit demi menitnya lu ngobrol itu bisa kita kenang sampai kapanpun, James. Tapi tujukan untuk bokap lu. Buat bokap gua. Buat bokap lu. Apapun yang pengen lu omongin di sini. Dia lihat atau enggak terserah. Tapi jadikan ini at least klip yang jadi kenangan lah. Lu pernah punya pesan untuk bokap lu? Kalau pesan gue sih mungkin bahasa Indonesia aja lah ya. Terserah. Kan di YouTube juga udah bisa translate lah ya. Udah itu. Soalnya bahasa Inggris dia British, Wak. Kalau gue bahasa Inggris Amerika ntar bukan anak gue nih. Sial. Iya. Bahasa Inggris British gue blown. Gue Indonesia aja lah. Gue cuma bilang, Dad, kalau lo liat video ini, gue cuma ngasih tahu, gue sehat, gue bahagia, dan gue bersyukur lo pernah kenal nyokap gue dan akhirnya jadi gue. Jadi apapun masalah di masa lalu itu, dengan nyokap gue, kalau bisa
Gak usah dibawa ke gue gitu. Ya udah, pokoknya suatu saat nanti gue berjanji gue akan ketemuin lo. Either itu gue udah punya anak atau belum, gue akan bawa cucu lo. Gue pengen kita bisa ngobrol 4 mata atau bebas mau sama yang lain, terserah. Gue pengen tahu lo tuh kayak gimana, cara lo berjalan kayak gimana, cara lo ngambil gelas kayak gimana, cara lo menghadapi sebuah masalah kayak gimana. Gue cuma pengen tahu itu, karena itu yang gak gue dapetin dari siapapun. Jadi Dad, I love you. Even you don't know me and I don't know you, tapi muka kita sama. Jadi see you. And I hope you still live when I come to you. Bye. Gak bisa nih gue dari sini. Gila, powerful banget bro kata-kata lu. Gue merinding. Kata-kata lu sangat powerful. Mungkin karena ada relate-nya sama gue kali. Gue bisa mengerti kenapa lu se-ngeyel itu untuk pengen nemuin dia. Mungkin bagi lu, mungkin orang lain yang gak begitu sadar akan ngerasa kayak ngapain gitu sampai lu mau ngeliat gestur dia, sesimpel dia ngambil gelas. Gue bisa ngebayangin sih kenapa lu pengen tahu itu. Pengen banget gue tahu terus. Aduh, gue pengen ngomong tapi gue belum minta persetujuan orangnya. Kenapa tuh? Ada salah satu juga orang di hidup gue sangat dekat dengan gue. Mungkin bagian dari hidup gue sudah. 98% seperti lo. Dan dia perempuan. Lebih sensitif. Perempuan Dia agak perempuan. susah sih. Iya. Lebih berat mungkin lebih berat ya. Bahkan dia bisa yang lagi rame di tempat umum gitu sama kita ngobrol, dia butuh ke kamar mandi atau ke mobil atau kemanapun cuman untuk denger lagu tentang bokap. Bilang kenapa? Gue kangen. Ya tapi kan kita lagi kenapa-napa, maksudnya lagi rame, kau bisa ke distract ke sana. Gak tahu, gue kangen. Gue pengen tahu misalnya gue lagi kayak gini, dia cara ngeliat gue kayak gimana. Terus kalau dia ngeliat gue lagi nangis-nangis gini, yang dia lakuin tuh pertama meluk atau ngusap kepala sih. Dia gak pernah tahu juga bokapnya kayak gimana. Dan yang berat buat dia, nyokapnya belum nyeritain. Nyokapnya belum nyeritain, jadi dia gak tahu. Dia cuma bisa bertanya-tanya dan dia segan untuk nanya ke nyokapnya karena dia sayang banget sama nyokapnya. Umur? Kurang lebih segua 20-an. Harusnya udah boleh sih nanya sih. Dia sangat sayang sama nyokapnya dan dia segan untuk nanya itu. Alasannya apa? Aku jaga perasaan mamaku. Terus gimana dengan perasaan lo? Gue bilang. Iya itu dia. Iya, kasihan banget. Sebenarnya kalau nyokapnya sayang sih, bukan apa ya, pasti sayang lah sama anaknya. Tapi kadang tuh emang harus tahu loh anaknya gitu loh, kayak kejadian itu kayak gimana. Kita tuh udah nggak bisa mengharapkan kejadiannya, kita cuma bisa mengharapkan ceritanya. Ya, itu minimal gue tahu. Iya. Nah bedanya itu kalau gue sama temen lo itu, mungkin dia kangen karena dia udah pernah ngerasain kasih sayang kan. James, sama kayak lu. Dari kecil. Bentuknya kayak gimana aja dia nggak tahu. Nah kalau gue agak beda Res, kalau gue malah bingung, gue kangen apanya? Karena gue nggak pernah ngerasain. Mungkin sebenarnya benar juga kalau misalkan gue kayak gini, reaksi dia apa ya? Gitu, mungkin dia kayak gitu. Kalau gue lebih ke arah kenapa gue harus kangen ya? Gitu. Soalnya gue nggak pernah
kangen itu kan sesuatu hal yang udah kita rasain dan itu hilang kan. Itu kangen gitu loh. Lu mau rasa itu lagi. Gue mau rasain itu lagi dan gue nggak punya rasa itu. Sama James. Sama persis sama dia. Mungkin dia lebih kayak pengen tahu, bukan kangen ya, mungkin lebih ke pengen tahu reaksi bokapnya gitu loh. Dia wujudnya jadi nggak tahu. Iya. Foto nggak ada. Nggak ada. Lebih parah. Dan dia sama kejadian. Kenapa ya kejadiannya mirip-mirip ya? Dia Indo. Adiknya nyokapnya atau kakaknya nyokapnya itu keceplosan. Dia orang Indo juga, blasteran. Blasteran orang luar, tapi bukan bule ya. Blasteran lah intinya. Nyokapnya tantenya keceplosan namanya. Dia hanya tahu namanya. Wow. Dia hanya tahu namanya. Lu tahu apa yang dia lakukan? Apa? Facebook, dicari Instagram, semua. Dicari semua. Google. Tanpa tahu fotonya. Tanpa tahu dan belum mendapatkan sampai detik ini. Itu lebih gila sih. Undang lah. Ya. Kalau anaknya siap, gua mau banget. Ya walaupun nggak nggak bisa tahu cerita aslinya, seenggaknya lo bisa tahu perasaan dia aja. Gitu aja. Masalahnya kita kalau cowok sama cowok gini masih bisa nahan air mata, bro. Iya sih. Tadi gue udah nahan banget tuh. Gue ngerasain lu menahan. Makanya gue selalu buang pandangan. Gue paling gak bisa ngeliat orang dekat gue tuh keluar air mata. Karena gue juga orang susah nangis. Tapi kalau udah nangis lama banget keluar terus. Itu dia. Gue mungkin kamera juga udah bisa ngeliat dari tadi lu nahan air mata sih. Tapi ya kebayang sih perasaannya campur aduk. Gila, ini episode apa ya? Serius banget ya. Gila nih episode. Ini episode yang padahal tadi bridging gue bercanda, bro. Karena gue nggak tahu item surprise-nya, gue nggak tahu cerita intinya. Separah itu gue nggak tahu. Gue cuman kayak udah gue bridging aja, gue alirin aja. Ini akan jadi episode yang banjir air mata, bener. Walaupun nggak keluar ya, tapi emang nggak usah lah, adalah. James, tapi gue nggak tahu ini bisa berarti untuk lo apa enggak. Gue sebagai orang yang baru mengenal lu mungkin intens 1-2 tahun belakangan ini, tapi percayalah kita sudah saling kenal 10 tahun lalu di ajang KIS 2013. Betul. Maafin kalau gue sok tahu tentang lu. Gue cuma mau bilang semoga ini bisa berarti buat lo. Gue adalah sosok sahabat yang seneng, bahagia, bangga mengenal lo. Lo tidak sadar bahwa diri lo sudah menjadi inspirasi buat orang terdekat lo. Seburuk apapun hal yang pernah lo laluin, seburuk apapun hidup lo saat ini, teruslah berjalan. Karena lo juga mungkin tahu bahwa kapanpun lo butuh gue akan ada di barisan terdepan. Gue akan lari paling cepat. Gue cuma mau bilang gue seneng, gue beruntung bisa kenal lo. Lo adalah pribadi yang mengajarkan gue banyak hal secara tidak langsung. Sesimpel di lokasi syuting, the way lo mereaksi orang-orang yang menyebalkan, momen-momen yang berat, the way lo ngereaksi itu percayalah menjadi bahan observasi gue. Gue selalu memperhatikan orang dalam diam. Gue ambil bagusnya. Dan seringnya gue mendapatkan itu dari lu dan Adit lah, Mas Adit. 2 orang itu. Jadi gue bangga kenal lo. Gue harap hidup lo sukses, semua planning lo lancar. Amin, lo juga. Ya, gue pengen mimpi lo yang barusan lo ucapin buat bokap lo terwujud. Gue pengen menjadi saksi bahwa lo bisa ketemu sama bokap lo dan mewujudkan mimpi lo. Ikut dong. Fans MU kan? Oh iya. Ke Inggris kita. Kita ke Inggris. Ke Inggris. Gue nonton bola, lo urus data urusan lo keluarga. Waduh, gila. James Thomas, terima kasih sudah mampir ke PSK Podcast sama kita. Ini namanya PSK nih? PSK, Podcast sama kita. Podcast sama kita, ya, oke. Intinya kan positif yang penting. Positif. Gitu. Ininya aja nih buat trigger doang. Iya, oke. Gitu. James, makasih banyak buat cerita lu, buat waktu lu. Thank you. Gue yakin nih temen-temen nih di rumah yang lagi nonton, khususnya cewek-cewek nangis. Gak mungkin lu gak nangis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah ngikutin dari awal. Akhir kata aku Andres Adelo dan James Thomas pamit undur diri. Sampai ketemu di episode PSK selanjutnya. Bye. Thank you. Bye.